Pertarungan kawasan juga. Oke. Pertarungan kawasan ini. Ini makin seru. Semakin seru ya, Bu? Makin seru. Karena Nanti, semakin kompleks. semakin kompleks. Jadi apa yang akan terjadi? Yang untung itu Rusia. Kenapa, Bu? Jadi begini. Rusia dan Tiongkok? Ya, sekarang akan orang bilang bahwa ini sebentar lagi Rusia masuk bantu berdiri di belakang Iran. Cina masuk bantu. Begini, untuk satu negara bisa membantu negara lain secara militer, kirim pasukan, itu kan harus disetujui oleh parlemennya. Kongresnya ya? Iya toh, parlemen negara itu harus setuju dulu. Oke. Baru bisa kirim pasukan kan, kita juga begitu kan. Presiden tidak mungkin kirim pasukan kalau DPR tidak setuju. Nah, parlemen akan bilang, lah kita harus ada punya perjanjian pertahanan bersama dulu kan. Nah, Iran tidak punya perjanjian pertahanan bersama dengan Rusia dan Cina. Oke. Yang punya itu adalah Rusia dengan Korea Utara. Oke. Jadi kalau Korea Utara diserang, Rusia wajib bantu. Rusia diserang, Korea Utara wajib bantu. Makanya Rusia, Ukraina, Korea Utara terlibat. Makanya Korea Utara kirim 10.000 pasukan kan ke sana. Ya. Cuma saya dapat informasi dari teman di Rusia, ini Korea Utara masuk ke Ukraina, karena dilihat orang Rusia dengan orang Ukraina sama, tentara Rusia dibunuh juga. Dia tembak juga kan sama itu. Di medan perang dia nggak bisa bedakan gitu. Nah, tapi dia sudah ada perjanjian pertahanan bersama. Sekarang yang kabar terbaru adalah Arab Saudi dengan Pakistan sudah punya perjanjian pertahanan bersama itu. Jadi kalau Pakistan ada nuklir. Jadi Pakistan punya nuklir. Jadi kalau Arab Saudi diserang, Pakistan akan bantu. Begitu juga sebaliknya. Itu disebut Mutual Defense Agreement. Jadi fakta pertahanan bersama. Arab Saudi dengan Pakistan sudah punya. Iran belum punya itu. Mungkin sekarang dia lagi usahakan segera tanda tangan, tapi Putin kan masih sibuk di Ukraina juga. Kalau Cina tidak begitu. Cina itu pikirannya, kamu perang makin lama makin bagus, saya jual senjata. Kan begitu kan, dia untung kan gitu. Dia ingin dagang, yang penting aman, untung kan begitu. Makanya dia tidak mau Selat Hormuz ditutup. Karena 80% minyaknya dia beli dari Iran. Gitu. Jadi banyak kepentingan terlibat di dalamnya, tetapi orang tanya, akan kemana ini barang, perang ini? Kalau kalkulasi saya begini, perang ini akan meredah kalau suplai senjata di masing-masing pihak itu makin menipis. Kan makin menipis, dia mau ngapain lagi? Terus kemampuan membiayai perang itu kalau makin menipis, ya kan pasti berhenti sendiri, cari jalan yang terhormat lah. Karena sudah nggak ada duit ini. Ya, sudah tuh. Cari jalan yang terhormat.